Maksud saya berbagi di sini adalah untuk memberikan sebuah pembelajaran bagi kita bersama bahwa hidup itu tidak bisa sendirian, tapi harus bersama supaya kita bisa bermanfaat dan berguna bagi orang lain atau pihak lain. Dan ada yang negatif dan ada yang positif ya. Artinya dalam kehidupan itu wajarlah kita berhadapan dengan negatif dan positif, baik dalam diri kita sendiri, lingkungan maupun orang lain ya. Dan itu harus kita hadapi, bukan kita harus lari, tapi harus kita hadapi dan kita pikirkan bagaimana untuk mensinkronkan ya. Misalnya antara panas, antara dingin, antara api, antara marah, antara benci. Nah, itu harus ada regulatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Haji Banjar, Haji Banjar, subscriber semua. Pagi ini saya berbagi aktivitas ya. Ini saya sedang mengorganisir, menata, memanajemen peralatan elektronik saya sejak ya sudah 25 tahun yang lalu ini ya. Hobi saya, jadi ini sudah saya beli kit-kitnya ini sudah 20 tahunan yang lalu ini. Sebab saya hobinya adalah elektronik ya sahabat-sahabat, hobinya otak-atik elektronik. Nah, jadi ini peralatan saya hambur berantakan, hambur taur, karena banjir kemarin ya, disusun kemana-mana, panting akhirnya berantakan dan perlu di manajemen ulang ya, perlu ditata ulang untuk posisinya sesuai dengan fungsi dan wujud bendanya ya. Nah, jadi peralatan elektronik ini ada terdiri dari beberapa macam peralatan dasar ya. Yang pertama kita manage dulu elko ya. Nah, elko akan saya beri label seperti ini ya, sahabat-sahabat. Ini saya kasih label-labelnya seperti ini supaya mudah dalam pencarian. Nah, elko ini fungsinya kan untuk menyimpan sementara listrik atau menstabilkan arus listrik ya. Nah, dia akan bekerja sama dengan komponen lain untuk membantu misi dari alat-alat elektronik ya, baik itu audio, video, penggerak dan lain-lain. Semuanya berfungsi ini ya, tergantung dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, jadi sahabat ya, satu alat ini akan berfungsi apabila dia bekerja sama dengan alat-alat yang lain, baik bekerja sama dengan transistor ya. Nah, satu saja tidak berfungsi, satu saja dia sendirian misalnya, maka alat ini tidak akan berguna ya sahabat-sahabat. Nah, demikian pula dengan kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, ya kita tidak akan bisa berguna, tidak akan bisa menjadi manfaat bagi orang lain, baik itu sifatnya negatif ataupun positif ya. Nah, ini juga nih ada positif dan ada negatif. Jadi dalam kehidupan ini wajar kalau kita merasakan ada hal-hal yang negatif dan positif, baik dari diri kita sendiri maupun dari orang lain. Baik sahabat-sahabat, nih kita tata ya. Yang pertama elko kecil ya, saya letakkan di sini. Nah ya, kecil, kemudian agak besar lagi sedikit. Ini saya tata secara umum saja sahabat-sahabat, tidak berdasarkan elko misalnya dari pol berapa, karena saya tidak banyak punya ya. Jadi saya kumpulkan yang besar, kecil seperti itu aja sahabat-sahabat ya. Nah, jadi tidak perlu sesuai voltasenya, karena elko ini berbagai macam. Ada kapasitasnya itu dari 3 farad, mikrofarad, N sampai farad ya. Mulai dari mikrofarad sampai farad. Nah, ini berapa nih? Ini 16 volt, 2200 mikrofarad ya sahabat-sahabat nih.
Nah, jadi ini ukurannya, volt ini adalah tegangannya. Oke, sudah elko sudah masuk semua. Nah, udah ya sahabat-sahabat, ya agak susah ini menariknya ini ya, nanti kita tukar aja dengan yang lain. Nah, ini sudah pakai merek, kita kan nyaman untuk mengambilnya, pencariannya ya, tinggal baca dan tarik. Jadi perlu ditata sahabat-sahabat, kalau nya komputer perlu dideprahment ya, dideprah. Nah, peralatan juga harus ditata seperti ini. Kalau ibu-ibu, pakaian juga harus ditata, ada pakaian untuk harian, ada pakaian untuk camping, ada pakaian untuk kearisan kan, lain-lain. Jadi harus ditata juga di lemarinya seperti punya saya. Nah, kemudian kita lanjutkan, setelah elko biasanya yang sering dipakai itu transistor dan IC ya. Nah, oke, akan saya masukkan dulu transistor ini, IC di sini. Oke, teman-teman nih. Oke. Nah, sahabat, transistor ini ada berapa macam ya? Ada yang NPN dan juga ada yang PNP. Jadi tergantung tipenya sih ya. Tipenya ada di sini. Ada yang di tengahnya basis, ada yang di tengahnya itu kolektor ya. Ada yang di samping sini basis, ada yang basisnya positif, ada yang basisnya negatif, ada yang NPN dan PNP. Tergantung tipe ya, sahabat-sahabat, transistor ini untuk mengatur dan memproses tegangan yang keluar. Jadi tegangan yang keluar bisa diatur oleh transistor ini, bisa mewujudkan satu gerakan, pengatur gerakan, bisa juga pengatur suara atau frekuensi ya. Nah, ini gunanya transistor. Dia akan bekerja sama dengan elko, dioda, dan resistor ya. Resistor adalah yang ini resistor nih ya, sahabat-sahabat. Nah, dia akan bekerja sama juga untuk membentuk satu tujuan pekerjaan ya. Oke, kita masukkan aja dulu. Baik untuk membentuk audio ya, pengatur kecepatan dan lain-lain. Nah, kalau ini IC regulator ya. IC regulator ini untuk mengatur tegangan yang masuk dan tegangan yang keluar di satu alat ya. Mulai dari tegangan voltasi, ada kodenya LM317, berarti bisa mengatur dari 3 volt sampai 17 volt. Tergantung dari perangkat tambahannya, resistor dan zenernya ya. Juga elko-nya dan dioda lainnya. Ada juga yang 7812 berarti 12 volt ya. Ada 7809 berarti 9 volt yang keluar diatur. Yang masuk di inputnya itu misalnya 12 volt, tapi ketika di sini ada kode 789 maka keluarnya akan tetap menjadi 9 volt, dibatasi hanya 9 volt biar inputnya lebih dari 12 volt ya, sahabat-sahabat. Nah, ini regulator namanya untuk mengatur tegangan yang dibutuhkan oleh satu alat ya. Nah, ini transistor ya. Oke, transistor biar di sini aja ya, sahabat-sahabat. Nah ya, sudah tertata ya. Nah, kemudian saya ingin lanjut ke resistor ya, kok resistor ya. Ini resistor ya. Nah, resistor ini fungsinya sahabat-sahabat adalah untuk menahan arus yang masuk ke suatu alat ya. Ini ada diodenya, berarti bekas dipakai ya. Ini dioda ya. Nah, jadi berapa dia masuk tegangan itu diatur juga oleh resistor ini. Tentunya bekerja sama juga dengan regulator yang lain ya, untuk mengatur tegangan yang diperlukan dan tegangan yang dikeluarkan ya, sahabat-sahabat. Nah, ini dia resistor untuk menahan ya, penahan laju arus ya. Oke. Nah, ini
Ini resistor yang besar. Ini yang seperti ini biasanya mulai dari 5 watt sampai 20 watt ya. Resistornya sudah pakai pendingin semen batu ya. Nah, terus resistor kecil ya, resistor kecil. Oh, ini resistor besar masih ada, kita masukkan lagi. Ini dia nih. Ini sudah 15 watt ini. Masih bagus, ini copotan dari bekas-bekas TV yang lama zaman purba ya. Ini peralatan saya di zaman purba, saya simpan. Siapa tahu nanti diperlukan oleh orang-orang modern ya. Nih barang-barang antik saya. Sudah resistor besar. Kita lanjutkan resistor kecil. Ini resistor yang kecil. Kalau yang ukurannya, kalau yang seperti ini nih ya, sahabat-sahabat, yang seperti ini dari ukuran setengah sampai 2 watt ya, sahabat-sahabat. Setengah sampai 2 watt. Nah, jadi ini setengah sampai 2 watt ya, sahabat. Oke, hujan rintik-rintik, sahabat. Nah, kita lanjutkan manajemen. Kenapa harus di manajemen? Kenapa harus ditata? Segala sesuatu itu harus ditata supaya kita mudah untuk menemukan, supaya kita mudah untuk mencari dan melacak ya. Demikian pula dengan manajemen hati. Kalau kita menata hati kita, kita akan mudah untuk memanage hati kita, mencari, melacak, dan mengidentifikasi segala sesuatu yang ada di lingkungan. Bayangkan kalau sahabat-sahabat rak baju pakaiannya yang begitu kompak, tidak ditata dengan rapi, campur semua di dalam rak-raknya. Ketika sahabat mau cepat-cepat mengambil pakaian karena mendapatkan panggilan mendadak, bisa-bisa sahabat salah pakai nanti ya. Mau ke kantor malah kepakai pakaian mau ke WC. Nah, sahabat-sahabat, jadi itulah maksudnya manajemen itu untuk apa? Baik itu manajemen peralatan seperti ini ya, sahabat-sahabat. Jadi ketika kita mau mengambil transistor, kita langsung tarik transistor gitu ya. Di dalamnya ada transistor. Nah, begitu kita memanage hati kita, memanage kehidupan kita, ketika kita memerlukan marah, kita langsung bisa mengatur marah kita setingkat apa gitu ya kan. Ketika kita memerlukan transistor, kita bisa langsung menarik transistor mana yang kita perlukan ya, begitu sahabat-sahabat. Jadi intinya adalah manajemen menata sesuai dengan sub-sub deskripsinya, sesuai dengan isi, sesuai dengan sub-sub judul, sub bagian, dan lain-lainnya. Itu sangat diperlukan dalam kehidupan. Seperti halnya perlunya kita menata lemari dan rak-rak kehidupan kita ya, rak-rak perangkat kita, rak-rak peralatan kita harus kita tata dan kita kasih nama file. Nah, misalnya di komputer ya, di komputer itu perlu ditata juga, ada folder, ada subfolder. Nah, itu harus dikasih nama sesuai dengan judul dan di dalamnya sesuai dengan isinya ya. Isi dengan judul itu harus sesuai supaya kita mudah mencari kembali di kemudian hari. Itu maksudnya manajemen itu adalah menata semuanya, menata isinya, menata wadahnya, menata letaknya ya, menata kapasitasnya, semuanya ditata sahabat-sahabat. Nah, ini saya tadi catatan untuk menata isi ini semua saya catat di tangan ya, baru saya cetak seperti itu. Saya konsep dulu. Hidup itu perlu konsep, tidak bisa langsung jadi sahabat-sahabat. Hidup itu perlu rencana, tidak bisa langsung jalan. Direncanakan pun tidak ada yang 100%, apalagi yang tak direncanakan sahabat-sahabat ya. Nah, segala sesuatu itu kalau tidak dicita-citakan, maka tidak akan cepat terjadi. Tapi kalau kita cita-citakan, kita akan termotivasi. Oke sahabat-sahabat, terima kasih ya. Lanjutkan terus videonya, tonton terus ya. Oke, kita lanjutkan sahabat-sahabat ya. Ini resistor kecil ya. Ini juga resistor kecil 0,5 watt sampai 2 watt yang seperti ini.
Dan nilai tahanannya juga beda-beda ya, saya campur aduk aja semuanya ini. Soalnya saya bukan jualan ya, jadi kalau koleksi aja ya, diperlukannya juga kadang-kadang saja ya. Ini ada resistor baru nih, ini 1K ya atau berapa K ya. Oke, kita letakkan di sini aja ya sahabat-sahabat. Ini juga ada resistor di sini. Ini mungkin nilainya 1K ya. Oh, 330 R ya, saya gabung aja di sini. Ada lagi? Tidak ada lagi. Oke, di tempat lain tidak ada ya. Nah, oke, kita masukkan resistor kecil. Sudah ya, ini ada resistor besar lagi nih sahabat-sahabat. Cuman saya tidak dapat ininya. Namanya ini habis ya. Habis sih sahabat-sahabat namanya. Oke, nih ininya tidak ada ya. Nah, kalau begitu ini masuk di dioda ini ya sahabat-sahabat, ini dioda kecil nih. Nah, berarti ini kita masukkan di atas aja dulu nih ya sahabat nih, atau di bawah sini. Ini spool ya. Nah, ini spool saya jelaskan sahabat-sahabat. Spool ini kalau dia bekerja sama dengan dioda transistor ya, maka bisa menghasilkan tegangan tertentu ya. Inputnya misalnya 1 volt, nanti keluarnya bisa jadi sampai 200 volt, sampai ribuan volt ya, dengan adanya spool seperti ini. Jadi tergantung nilai tahanan dan tergantung dari sirkuit atau rangkaian elektroniknya ya. Misalnya 100 lilitan bisa menghasilkan sampai ratusan volt ya, dengan input hanya 1 volt. Nah, tergantung dari sirkuitnya sahabat-sahabat. Nah, yang ini aja beberapa lilitan seperti ini bisa menghasilkan frekuensi tinggi sehingga menghasilkan perubahan tegangan dari tegangan rendah menjadi tegangan tinggi ya. Dan ampernya juga, keluaran juga akan berbeda-beda tergantung dari rangkaian dan tergantung dari besar kecilnya kawat ini serta jumlah lilitannya ya sahabat-sahabat semua. Nah, ini juga bisa menghasilkan listrik ya, dan menghasilkan frekuensi. Jelas dari frekuensi itu bisa mengeluarkan tegangan tertentu di outputnya dengan input yang kecil menjadi besar. Bisa menghasilkan frekuensi di udara ya, sehingga dapat mengirimkan pesan suara dan lain-lain. Oke. Nah, kita masukkan aja serba-serbi aja ini sahabat-sahabat. Ini spool ya, spool yang biasanya digunakan di perangkat elektronik juga ya, tergantung keperluannya perangkat elektronik apa itu. Ini serba-serbi kita masukkan di sini. Ini kapasitor masih ada ya, masih belum. Ini transistor. Oke, kita masukkan transistor ini ya, transistor kecil ini. Nah, ini transistor kecil ya, dan ini juga macam-macam, ada positif basisnya, ada yang negatif basisnya ya, basis emitor dan kolektor. Dan posisi kakinya juga beda-beda tergantung tipe ya sahabat-sahabat. Jadi kita tidak bisa sembarang ganti, ada kodenya di sini. Ini di bodinya ada kodenya yang menentukan fungsi atau nilai dari transistor kecil ini ya sahabat-sahabat. Dan kodenya berbeda, maka arusnya juga bisa berbeda. Positif dan negatif pada basisnya juga akan berbeda ya. Jadi tidak sembarangan walaupun kakinya ini sama. Dan ini saya campur aduk saja. Saya campur aduk saja sebab saya tidak jualan ya. Jadi kadang-kadang aja saya perlukan, cuma hanya koleksi aja. Oke, kita masukkan. Nah, ini ada di sini ya, biar aja di situ. Nah, ini ada masih banyak nih. Ini ada transistor jengkol ya, transistor jengkol ini.
Yang ini transistor sudah belum ada ya. Nah, ini transistor jengkol. Sama ya dengan transistor yang kecil tadi. Sama juga dengan transistor jenis yang tadi ya, yang di bawah tadi mana ini? Sama ya. Sama dengan jenis yang MOSFET seperti ini. Ada basis kolektor emitor. Biasanya kolektornya yang besi ini ya. Dan basisnya kalau tidak salah ya sebelah mana ya? Bentar, atas mana? Kalau tidak ini ya sahabat-sahabat, saya lupa juga yang sebelah mana, harus diperiksa ya menggunakan multitester. Kalau tidak diperiksa tidak tahu saya basisnya, kecuali sudah ada tanda ya. Dan ini ada yang positif, negatif, positif. Ada yang negatif, positif, negatif itu ya. Ada yang basisnya negatif, ada yang basisnya positif gitu maksudnya sahabat-sahabat. Nah, jengkol ya, udah masuk. Ada transistor kecil tadi sudah kita masukkan lagi. Kemudian, nah ini poloma ya. Poloma, nah, ada yang panjang seperti ini ya sahabat-sahabat. Ini stereo ya. Ini ada yang panjang, poloma geser namanya ya. Nah, fungsi poloma ini adalah untuk mengatur arus listrik juga, dan mengatur tegangan masuk, mengatur kapasitas dari sesuatu di dalam rangkaian elektronik ya, sehingga bisa mengatur tinggi rendahnya voltase, tinggi rendahnya input dan output audio ya. Bisa juga mengatur frekuensi ya di sini. Nah, sama ini semua, ada yang mono dan ada yang stereo. Sahabat-sahabat, ini yang bulat mono ini ya. Saya mencari yang stereo, tidak ada yang stereo ternyata. Mono semua ini ya. Ada ini stereo yang panjang ini. Oke, kita masukkan aja dulu sahabat-sahabat, biar kalau ada gangguan debu-debu ya lambat, soalnya ini baru nih, saya beli baru. Oke, kita masukkan aja dulu transistornya di sini. Udah bisa ya, ini tidak bisa di situ. Sini aja ya. Ini yang di sini nih harus ada yang berlobang di atas tuh rasanya ya, sahabat-sahabat, tidak bisa masuk dia. Coba kita tes. Nah, saya cari nanti ini yang berlobang. Entah di mana ya, ketukar nih. Lanjut lagi, ini ada dioda kecil. Dioda kecil, biar di sini masukkan dulu. Nanti kita tata lagi. Nah, ini ada terinput ya. Terinput ini fungsinya sama aja dengan transistor. Bukan ya, sama aja dengan poloma potensiometer ya. Potensiometer juga sebenarnya, cuma tidak ada gagangnya, dan ini mono. Ya, ada yang variabelnya di ujung, ada yang variabelnya di samping ya, tergantung posisinya. Potensio ini artinya variabel ya, resistor yang bisa diatur, resistansi yang bisa diatur, tahanan yang bisa diatur ya, tahanan tegangan, tahanan voltase, tahanan arus yang bisa diatur, itu namanya potensiometer. Nah, ini kita masukkan aja dulu ya sahabat-sahabat ya. Ini saya sambil mencari ini mana yang berlubang di atas ini, atau ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini tinggal ini ya, tanpa nama ini, karena saya kehabisan kartunya ya, habis ya, sama sekali habis nih. Ini ada elko kecil masih ya, ada elko lagi, seharusnya masuk di situ. Oke, ada tidak elko. Nah, tidak ada lagi, habis ya sahabat-sahabat. Oke, nah sahabat-sahabat ya, akan saya selesaikan nanti sahabat-sahabat. Dan maksud saya berbagi di sini adalah untuk memberikan sebuah
pembelajaran bagi kita bersama bahwa hidup itu tidak bisa sendirian, tapi harus bersama supaya kita bisa bermanfaat dan berguna bagi orang lain atau pihak lain. Dan ada yang negatif dan ada yang positif ya. Artinya dalam kehidupan itu wajarlah kita berhadapan dengan negatif dan positif, baik dalam diri kita sendiri, lingkungan maupun orang lain ya. Dan itu harus kita hadapi, bukan kita harus lari, tapi harus kita hadapi dan kita pikirkan bagaimana untuk mensinkronkan ya. Misalnya antara panas, antara dingin, antara api, antara marah, antara benci. Nah, itu harus ada regulatornya. Tidak bisa dibuang, dihapus semuanya, tidak bisa ya. Peralatan ini tidak akan berfungsi apabila negatifnya dibuang habis, tapi akan berfungsi dengan baik apabila diatur sesuai dengan keperluannya gitu, sahabat-sahabat. Nah, ini yang saya bagikan hari ini ya. Terima kasih atas perhatian sahabat semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun ini adalah sebuah simbol, namun harus kita pikirkan bagaimana kita bisa meregulasi kehidupan, bagaimana kita bisa berjuang dan berusaha untuk mengatur dan menata ya, memanajemen. Nah, manajemen, meregulasi, dan regulasi itu benar-benar sesuai dengan keperluan gitu. Kalau tidak sesuai keperluan, itu bukan regulasi, itu bukan regulator, itu bukan resistor, itu bukan potensiometer ya, bukan pengatur namanya. Potensiometer itu kan variabel yang bisa diatur, dan pengaturannya harus sesuai dengan keperluan perangkat-perangkat yang lain. Kalau tidak sesuai, maka perangkat yang lain akan meledak dan akan menjadi bom waktu ya sahabat-sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.